Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan nama saya Novan Indusina dan ini teman saya. Ahmad Nur. Saya Muhammad Aryan. Saya Muhammad Rifan. Ya, di sini kita akan membahas atau akan berbincang-bincang tentang Pangeran Diponegoro. Ya oke teman-teman, mungkin di antara kita sudah tidak asing ya mendengar nama Pangeran Diponegoro karena beliau itu adalah salah satu tokoh ulama yang berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk lebih mengetahui lebih dalamnya lagi, nah bagaimana sih biografi atau biodata dari Pangeran Diponegoro itu? Nah, jadi gini teman-teman, Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November tahun 1785. Ayahnya ini bernama Gusti Raden Mas Suraja, diangkat menjadi Hamengkubuwono yang ketiga. Nah, pada saat lahir, Pangeran Diponegoro ini digendong oleh buyutnya, yaitu Hamengkubuwono yang pertama. Pada saat digendong, dia kepada istri tercintanya yang Hamengkubuwono yang pertama mengatakan bahwa cicitnya ini akan menghancurkan pasukan Belanda melebihi dirinya gitu. Dia lebih jago pangeran gitu ya, ada kakeknya gitu ya. Padahal baru lahir tapi buyutnya ini sudah Memprediksi tersebut gitu, hal tersebut. Nah, Pangeran Diponegoro awal lahirnya itu bernama Raden Mustahar. Nah, kemudian diubah pada saat dia di Hitan namanya berubah menjadi Raden Antowiryo. Kemudian namanya tersebut berubah lagi, yang asalnya Raden Mustahar menjadi Raden Antowiryo. Berubah lagi nih namanya, yang asalnya Raden Antowiryo pada saat pernikahan jadi Pangeran Diponegoro. Mungkin nanti dicantumin nama asli lengkapnya gitu ya, nama panjang aslinya gitu. Nah, jadi gitu. Kalau jadi dulu itu sangat gampang untuk merubah-rubah nama. Kalau sekarang kan nggak bisa. Kalau dulu kan belum ada KTP, belum ada nomor induk kependudukan. Nah, kalau sekarang mah ribet, sekarang ribet gitu, susah. Iya. Oh, jadi gitu guys. Jadi Pangeran Diponegoro itu bukan nama aslinya ya, tapi itu adalah nama yang udah diganti beberapa kali ya. Tapi nama asli waktu lahirnya itu siapa tadi deh? Raden Mas Mustahar. Nah, Raden Mustahar. Nah, itu nama asli waktu lahirnya. Kita lanjut ke peninggalannya dari Pangeran Diponegoro ya. Jadi di sini ada peninggalan Pangeran Diponegoro. Yang pertama, pelana kuda Kiai Gentayu. Kalian tahu kan pelana kuda, yaitu tunggangan atau dudukan yang di atas kuda itu buat duduk kita. Jadi biar nggak langsung kena kudanya, jadi pakai pelana dulu atau dudukan kuda. Nanti ada fotonya nanti ya. Nanti ada fotonya. Cantumin. Pelana kuda namanya Kiai Gentayu. Nah, yang kedua ada keris. Nah, keris tersebut juga dipakai untuk melawan para penjajah. Jadi keris itu dipakai saat perang melawan penjajah oleh Pangeran Diponegoro. Yang ketiga sama alat perang, yaitu tongkat yang dipakai Pangeran Diponegoro. Ketiga ada tombak. Nah, benda lainnya menurut sejarawan Peter Carey, selain keris dan tongkat, saat ini masih ada dua peninggalan Pangeran Diponegoro, yakni surat asli sang pangeran kepada ibundanya dan anak sulungnya, serta tali kuda yang masih tersimpan di Belanda. Sementara itu, menurut Direktur Museum Sejarah Kolonial Brownback di Arnhem, Paul Jacques Verhoeven, benda peninggalan Pangeran Diponegoro yakni tali kekang dan pelana yang telah memiliki nomor arsip telah dikembalikan kepada pemerintahan Indonesia. Jadi tidak disimpan oleh pihak Belandanya, namun dikembalikan kepada pemerintahan Indonesia. Soalnya kan Pangeran Diponegoro itu asalnya orang Indonesia. Asli. Betul. Jadi banyak sekali ya peninggalannya Tuh, gitu ya. banyak sekali. namun tadi saya lihat bahwa berarti Pangeran Diponegoro itu menggunakan alat-alat yang seadanya ya. Ya, keris, tongkat, kayak belum gitu-gitu. modern alatnya. Belum ada AWM itu belum ya? Belum AWM seperti Padahal- ada FF. belum Belum ada pelor belum ada. belum ada. Belum ada. Masih tradisional. Masih tradisional gitu. Selanjutnya penghargaan Pangeran Diponegoro. Atas penghormatan terhadap jasa-jasa Diponegoro melawan penjajah Hindia Belanda, kota-kota besar di Indonesia banyak memiliki
nama jalan Pangeran Diponegoro seperti kota besar, kota Semarang, kota Bandung, dan kota-kota besar lainnya. Terdapat nama jalan Diponegoro. Kalian juga pasti tahulah, orang Bandung nih, jalan Diponegoro yang suka main pasti tahulah jalan-jalan Diponegoro. Ya. Terus ada namanya Stadion Diponegoro, Universitas Diponegoro atau disingkat Undip, dan Kodam 4 Diponegoro. Selain itu, ada beberapa patung yang dibuat sebagai penghargaan, seperti patung Diponegoro di Undip, peleburan patung Diponegoro di Kodam 4 Diponegoro, dan di pintu masuk Undip Tembalang. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintah pernah menyelenggarakan Haul Nasional untuk memperingati 100 tahun wafatnya Pangeran Diponegoro pada tanggal 8 Januari 1955. Sedangkan pengakuan sebagai pahlawan nasional diperoleh oleh Pangeran Diponegoro pada tanggal 6 November 1973 melalui Kepres nomor 87 TK 1973. Jadi begitu guys, jadi banyak sekali peninggalannya, terus Ya, betul. jasanya juga gitu ya, sangat banyak sekali yang beliau tinggalkan buat kita semua bagi bangsa Indonesia, kayak senjata-senjatanya, tapi itu disimpannya di museum ya, kayak Ya, sekarang betul. di tempat-tempat sejarah gitu. Museum Jadi Nasional. kalau misalnya teman-teman mau lihat barang-barang sejarahnya dari Pangeran Diponegoro, bisa ke museum aja. Ajak siapa itu teman-teman atau besti. Kalau nggak mau sendiri, ajak teman. Jadi saking banyaknya jasanya sampai diabadikan deh ya. Betul, Ya, itu penghargaan beliau. Nah. Betul. Wah, mantap. Lanjut aja langsung wafatnya. Jadi bagaimana wafatnya, berapa tahun usianya, umurnya selama membantu dalam kemerdekaan Indonesia ini. Nah, sebelum ke wafatnya Pangeran Diponegoro, ada 2 penghargaan lagi yang tertinggi diperoleh oleh Pangeran Diponegoro. Salah satunya adalah yang diberikan oleh dunia. Pada 21 Juni 2013, UNESCO menetapkan Babad Diponegoro sebagai warisan dunia atau disebut dengan Memory of the World. Babad Diponegoro merupakan naskah klasik yang dibuat sendiri oleh Pangeran Diponegoro ketika diasingkan di Manado, Sulawesi Utara pada 1832 sampai 1833. Pada babad ini bercerita mengenai kisah hidup Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Antaurio. Dan yang terakhir, selain itu, untuk mengenang jasa Pangeran Diponegoro dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, didirikanlah Museum Monumen Pangeran Diponegoro atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sasana Wiratama di Tegarrejo, Yogyakarta. Jadi begitu, sampai-sampai babad Pangeran Diponegoro ini dihargai oleh dunia gitu. UNESCO. Yang sekarang terakhir adalah wafatnya Pangeran Diponegoro. Nah, untuk wafatnya Pangeran Diponegoro ini, beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855 yang bertempat di Makassar, yaitu Sulawesi Selatan, dan beliau meninggal pada usia 69 tahun. Pada tahun 1827, Belanda menggunakan sistem benteng untuk menyerang pasukan Diponegoro. Pada saat itu, Belanda juga melakukan perang saudara antar pihak keraton. Jadi orang-orang tersebut ada yang mendukung Pangeran Diponegoro dan juga ada yang bertentangan dengan Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menangkap Pangeran Diponegoro di Magelang. Mereka melakukan siasat dan berunding untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Akhirnya Pangeran Diponegoro pun ditangkap dan dibebaskannya pasukan-pasukannya karena ditawan gitu Pangeran Diponegoronya. Dan yang terakhir, Pangeran Diponegoro juga diasingkan di Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya disekap di penjara bawah tanah Stedus di Ujung Pandang. Jadi pada wafatnya itu karena usia sudah semakin tua dan tubuhnya juga sudah rentan, jadi
pada sebelum wafatnya itu karena tubuhnya semakin melemah dan akhirnya pun wafat. Ya, jadi seperti itu teman-teman, banyak sekali jasa dari Pangeran Diponegoro itu, sampai-sampai di penjara ya, terus disekap, diasingkan, gak ada yang nemenin, hanya untuk apa? Hanya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Jadi mungkin ada pesan-pesan dari teman-teman semuanya di sini. Nah, jadi teman-teman, Pangeran Diponegoro itu kan sudah rela hidup dan mati untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai remaja masa kini, kita tahulah kita gara-gara corona ya di rumah terus, di sekolah aja malas, apalagi di rumah gitu ya. Pasti semakin Malas. berkali lipat malasnya gitu. Namun kita mulai dari sekarang, jadi nggak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang sok kita semangat belajar menuntut ilmu, insya Allah perjuangan beliau tidak akan sia-sia gitu. Nah, jadi yang telah diperjuangkan jangan pernah kalian sia-siakan guys. Asli ya teman. Gak enak itu rasanya loh, sakit. Jadi itulah. Jadi jelek rasanya. Ya gitu aja mungkin guys. Satu kata buat Pangeran Diponegoro, mantap. Dari saya berkarya. Terbaik. Ditakuti. Wih. Pokoknya tetap semangat ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa buat belajar terus supaya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.